Master Pedang 51. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Di Menara Bintang, Bing Yu berkeliaran di luar ruangan, bingung, bergerak maju mundur. Selama waktu ini, dia juga mendengar teriakan saudaranya. Beberapa kali, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendorong pintu agar terbuka, tetapi pada akhirnya dia memaksakan diri untuk menahannya. Dia percaya pada Yang Lin. Perasaan ini sulit dijelaskan. Jadi meskipun dia sangat khawatir, dia tetap tidak mendorong pintu hingga terbuka. Berderit. Pada saat ini, pintu kamar terbuka dan Yang Lin muncul di depannya. Tuan muda, Bing Yu buru-buru menghampirinya, dengan mata penuh semangat. Yang Lin mengangguk sedikit, jangan khawatir, saudaramu baik-baik saja sekarang. Wajah Bing Yu dipenuhi kegembiraan, suaranya tercekat, tetapi air mata mengalir dari matanya. Terima kasih, Tuan muda, terima kasih, Tuan muda. Saat dia berbicara, dia mencondongkan badan ke depan dan hendak berlutut. Tetapi Yang Lin menghentikannya. Tidak perlu melakukan itu. Meskipun aku membantumu, ini juga merupakan kesempatan bagiku. Ayo, kamu bawa dia untuk berkemas, dan kita akan pergi dan melihat. Aku juga ingin tahu siapa yang telah ditemukan Xing Cheng. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di arena seni bela diri Xing Cheng menjadi semakin tidak sabar. Mereka yang tidak optimis tentang Yang Lin menjadi tidak sabar, dan beberapa orang telah menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajah mereka. Bahkan beberapa lelaki tua yang mengendalikan Xing Cheng memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Panggung ini dibangun untuk Yang Lin. Jika Yang Lin tidak datang, akan menjadi masalah kecil untuk berakhir dengan kesepian hari ini. Poin utamanya adalah bahwa hal itu akan menyinggung Chu Feng, yang merupakan hal yang paling mereka pedulikan. Namun, pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berdiri di arena seni bela diri, melihat ke arah Menara Bintang melalui kerumunan. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Xing Qi dan Cheng Chengbing. Tentu saja, bukan karena kemunculan Yang Lin yang membuat mereka bersemangat, tetapi karena mereka takut Yang Lin akan melarikan diri. Baru setelah mereka yakin bahwa Yang Lin akan datang ke arena seni bela diri, mereka menghela napas lega. Aku tidak menyangka dia berani datang. Dengan kekuatannya sebagai seorang pendekar pedang, dia berani bertarung. Tampaknya dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Di panggung tinggi, seorang lelaki tua dari keluarga Bing di Xing Cheng berbicara, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi orang lain semuanya sedikit tenggelam. Itu tidak berarti apa-apa. Dia mungkin tidak menang jika dia berani datang. Bahkan jika dia benar-benar anggota keluarga Yang, dia tidak dapat menampung kita di Xing Cheng hanya karena dia tidak dapat mengalahkan keluarga Chu. Seseorang menanggapi dan suara ini adalah orang yang menerima Yang Lin di Menara Xing sebelumnya, yaitu, Tetua Agung yang sekarang mengendalikan Xing Cheng, Bing Ying. Tetua Agung hanya mempertimbangkan satu sisi. Ada dua akhir lainnya. Sudahkah kamu memikirkannya? Pria itu melanjutkan. Wajah Bing Ying menjadi gelap, dan dia menatap orang lain. Bagaimana menurutmu? Pria itu menatap Yang Lin yang mendekat, dan kemudian menatap Chu Feng yang siap untuk pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan kemudian berkata, bagaimana menurutmu jika salah satu dari mereka Mah Tei di sini? Apa konsekuensinya? Atau jika Yang Lin menang, tetapi tidak puas dengan sikap kita, apa yang harus kita lakukan? Pidato ini membuat wajah beberapa orang di lapangan tampak dingin. Mereka hanya tidak ingin bertaruh pada Yang Lin sebelumnya, dan Xing Qi kebetulan datang dan mengusulkan untuk memverifikasi kekuatan tempur Yang Li. Mereka secara alami senang menikmatinya. Mengenai hasilnya, mereka tidak pernah membayangkan begitu banyak kemungkinan. Sekarang, di bawah peringatan orang ini, tidak ada harapan di hati mereka, dan mereka mulai khawatir. Namun jelas, dalam situasi ini, mereka tidak berdaya untuk membalikkannya, dan hanya bisa menunggu. Setelah beberapa napas, aliran cahaya datang dengan dua sosok. Yang Lin berjalan di kehampaan, memandang rendah semua orang, memancarkan kemauan yang tak terkalahkan dan semangat yang tak tertandingi. Kemanapun dia lewat, orang-orang Xing Cheng secara tidak sadar menghindarinya dan tidak berani menghalanginya. Xing Qi dan Chu Feng di panggung seni bela diri juga melihat Yang Lin. Langkah selanjutnya terserah saudara Chu, kata Xing Qi, menatap Yang Lin, dan mengangkat kepalanya sedikit seolah-olah untuk memprovokasinya. Setelah itu, dia berbalik dan mundur. Namun dia tidak tahu bahwa hati Chu Feng sedang bergetar saat ini.
Ketika sosok Yang Lin muncul, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Yang Longtu, pria yang membangkitkan kerusuhan di alam Suantian. Termasuk Tanah Sangye, sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya menderita. Bahkan keluarga Chu mereka harus mengambil langkah mundur. Saat ini, postur badan Yang Lin terlalu mirip dengan orang itu. Gaun panjang biru langit yang sama, temperamen yang sama yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Gol, dia menelan ludah dalam diam. Yang Lin sedang menatapnya saat ini, tetapi ketika dia melihat ekspresi pihak lain saat ini, dia bingung. Mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu sebelum pertarungan? Tuan Muda Yang, ini juga seorang jenius dari alam Suantian, Tuan Muda Chu Feng dari keluarga Ueno Chu. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Yang mengenalnya. Pada saat ini, suara Singki datang. Aku tidak mengenalnya, Yang Lin berkata dengan santai. Mata Singki menyipit. Dia tidak menyangka Yang Lin begitu sombong saat ini. Tidak mengenalnya, sepertinya identitas Tuan Muda yang membuatku sedikit curiga. Konon, generasi muda alam Suantian pernah memiliki peringkat. Sayangnya, peringkat Tuan Muda Chu Feng kebetulan berada di atas Tuan Muda Yang Li itu. Sekarang kau bilang tidak mengenalnya, hehe. Singki mensibir. Lalu kenapa? Yang Lin mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Singki. Singki tertegun, matanya tenggelam, itu membuktikan bahwa identitasmu palsu, kau bukan anggota keluarga Yang. Yang Lin tertawa, jika aku tidak mengenalnya, aku bukan anggota keluarga Yang. Kapan keluarga Chu menjadi begitu kuat sehingga mereka ingin keluarga yang kita kenal dengannya? Yang Lin bertanya balik, nada dan posturnya sangat arogan. Pupil mata Singki mengecil, dan dia tidak pernah menyangka Yang Lin akan memberikan jawaban seperti itu. Orang-orang di sekitar Xing Cheng juga menghirup udara dingin. Terlalu arogan, layak menjadi keluarga Yang. Dengan kesombongan ini, jika mereka mengatakan itu bukan anggota keluarga Yang, mereka tidak akan mempercayainya. Mulut Singki bergerak sedikit, dan dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yang Lin mengambil inisiatif untuk berbicara. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, itu seperti yang kamu inginkan. Yang Lin terlalu malas untuk membuang waktu. Sekarang setelah dia menelan kekuatan Dewa Jahat, dia hanya mencoba untuk membuktikan kejutan seperti apa yang bisa dibawa oleh kekuatan pembawa takdir gelap kepadanya. Mata Singki dipenuhi dengan dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir ketika mendengar kata-kata Yang Lin. Dia sedang mencari kemah-teihan. Tanpa sadar, dia menatap Chu Feng. Namun, pada saat ini, dia tercengang. Di hadapannya, Chu Feng sebenarnya membungkuk perlahan, tanpa sikap sombong sebelumnya, tetapi lebih seperti tunduk. Maaf, Chu Feng yang bersikap tiba-tiba, Tuan Yang, mohon maafkan saya. Namun, Chu bukanlah pemrakarsa masalah ini, orang yang benar-benar menyihir saya adalah dia. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya sendiri yang membunuhnya untuk Anda. Kata Chu Feng dengan hormat. Namun, melihat Singki, seluruh badannya mulai gemetar saat ini. Pada saat ini, semua orang di lapangan juga tercengang di tempat, tercengang. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Saya pikir itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan, tetapi saya tidak menyangka perang akan membakar Xing Cheng mereka. Yang Lin juga sedikit mengernyit. Situasi ini juga di luar kognisinya. Dia secara alami tahu betapa keterlaluan identitasnya. Namun, permainan Chu Feng sekarang membuat Yang Lin bingung. Pada saat ini, mata Chu Feng telah tertuju pada Singki. Maaf, saya tidak ingin melakukan ini. Tapi aku tidak layak menjadi musuhnya. Aku tidak ingin membawa musuh bebuyutan ke keluarga Chu. Jadi, hanya kau yang akan mati. Saat dia berbicara, aura Chu Feng tiba-tiba melonjak, dan kemudian pisau panjang muncul di telapak tangannya. Kemudian dia menebas dengan santai. Ledakan. Kekosongan riyuntuh lapis demi lapis, dan ruang di depannya riyuntuh secara langsung pada saat ini. Kemanapun cahaya pisau itu lewat, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya. Tidak, Singki masih kaget, masih bingung dengan kata-kata Chu Feng sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana keluarga Chu dari Sangye bisa begitu pengecut. Menjual rekan satu tim secara langsung. Tapi, dia tidak bisa memblokir pukulan hidup dan mati ini. Kesenjangan, perbedaan mutlak dalam kultivasi. Di bawah pisau Chu Feng, satu-satunya hal yang bisa dia tunjukkan adalah teriakan keengganan.
Tapi kemudian, dia menjadi jiwa yang mati di bawah pisau. Chu Feng menoleh perlahan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang biasa. Tuan Yang, maafkan saya telah membunuh pelakunya. Chu Feng berkata dengan kepalan tangan, sikapnya sangat rendah hati. Yang Lin terdiam, tapi itu hanya kecelakaan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Alis Chu Feng sedikit mengernyit, dan ketika dia mendongak dan melihat ekspresi tenang Yang Lin, dia menggertakkan giginya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul langsung di telapak tangannya. Tuan Muda Yang, ini adalah keuntungan yang dijanjikan klan Xingming saat mereka mengundangku ke sini kali ini. Di antaranya adalah 10 pil Xingming, 10.000 kristal bintang, dan 10 kekuatan aturan. Kata Chu Feng, dan melemparkannya langsung ke dalam kehampaan. Yang Lin hampir secara mekanis mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia mati rasa, dia hanya tidak memahaminya untuk sementara waktu, dan tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Melihat ini, Chu Feng menghela napas lega. Senang menerima hal-hal itu, setidaknya dia tidak akan membencinya karena apa yang terjadi di sini. Tetapi sesaat, dia merasa bahwa jika dia menyerah, dia dan Yang Lin akan tetap menjadi orang asing. Begitu dia memikirkannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya lagi. Tuan Muda Yang, di dalam cincin ini, ada spesies kilin yang dibesarkan oleh keluarga Cuku. Awalnya itu adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh keluarga. Sekarang aku menawarkannya kepadamu. Aku harap kamu menyukainya. Kata Chu Feng, dan melemparkan cincin penyimpanan itu ke Yang Lin lagi. Yang Lin mengulurkan tangan untuk menangkapnya lagi. Pada saat ini, dia bahkan lebih kesal. Namun, dia juga bereaksi saat ini. Tidak peduli apapun, dia harus berhenti saat dia sudah merasa cukup. Keserakahan tidak ada habisnya, jika tidak, itu akan membuatku tampak seperti aku serakah untuk hal kecilnya. Ahem, Saudara Chu, kamu terlalu sopan. Dalam hal ini, mari kita tinggalkan saja. Juga, aku suka berteman dengan orang yang berani seperti kakak Chu. Yang Lin berkata sambil terkekeh. Dia tentu saja mengerti bahwa Chu Feng memiliki tujuan untuk menunjukkan sikap seperti itu. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, pasti ada alasan di baliknya yang tidak dia ketahui. Saat suara Yang Lin jatuh, Chu Feng juga menyeringai, Oke, aku juga suka berteman dengan orang seperti kakak yang begitu bersemangat dan baik hati. Tapi kakak Yang, tidak ada gunanya tinggal di dunia bintang ini. Kamu bersedia membantu mereka, tetapi mereka mencoba mengujimu dengan berbagai cara. Itu benar-benar tidak sepadan untuk orang seperti itu. Niat Chu Feng untuk berteman dengan Yang Lin sudah sangat jelas. Yang Lin mengangguk, kakak Chu benar. Aku berpikir untuk pergi dari sini setelah membunuhmu. Ekspresi Chu Feng membeku, dan hatinya bergetar. Penampakan Yang Longtu muncul di benaknya lagi. Sangat mirip, Yang Longtu pernah mengatakan hal serupa di keluarga Chu pada awalnya, yang merupakan kegilaan dari tulang-tulangnya. Ahem, Saudara Yang, Anda bercanda. Jika saya tahu bahwa Saudara Yang ada di sini, saya tidak akan datang. Chu Feng tertawa canggung. Yang Lin mengangguk dengan lembut. Dia mengatakan ini dengan sengaja. Bagaimanapun, tidak peduli apa alasan Chu Feng, dia sekarang adalah Yang Li, jadi dia harus menunjukkan sikap yang benar. Namun di samping itu, Bing Ying dan orang-orang lain dari Xing Cheng panik. Mereka terkejut dengan seluruh proses. Mereka telah membayangkan banyak hasil, tetapi mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Terutama setelah melihat Chu Feng harus bersujud di depan Yang Lin, mereka ingin membunuh Xing Qi dengan tangan mereka sendiri. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Yang Lin akan pergi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Muda Yang, tenanglah. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Itu semua adalah keputusan Xing Qi. Ya, Tuan Muda Yang, kami tidak punya suara dalam masalah ini dari awal hingga akhir. Klan Xingming jauh lebih kuat daripada keluarga Bing kami, jadi kami harus patuh. Tuan Muda Yang, mohon maafkan saya. Masing-masing dari mereka tampak malu dan tak berdaya. Yang Lin tidak tergerak dan mensibir dalam hatinya. Dia melihat semua wajah orang-orang ini, hanya saja hasilnya berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Jika dia dikalahkan, mereka mungkin menjadi yang pertama melompat keluar dan berteriak minta dibunuh. Tuan Muda Yang, selama Tuan Muda yang bersedia untuk terus membantu kota bintangku,
Selain persyaratan sebelumnya, keluarga Bing kami bersedia menawarkan 100.000 kristal bintang lagi, ditambah 3 batu aturan. Pada saat ini, satu orang berbicara. Mata Yang Lin bergerak sedikit dan menatap pihak lain. Kristal bintang mirip dengan batu roh, tetapi lebih murni daripada batu roh. Ketika Chu Feng melemparkan cincin penyimpanan tadi, Yang Lin sudah merasakannya sedikit. Jadi, ketika pihak lain mengajukan syarat saat ini, Yang Lin bersedia untuk melihat lebih dekat. Harus dikatakan bahwa masih ada orang pintar di Xincheng. Awalnya, Yang Lin tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi semuanya adalah kesalahan mereka sendiri. Baiklah, tetapi tambahkan syarat lain. Jika Anda setuju, semuanya akan tetap sama. Jika Anda tidak setuju, Xincheng tidak perlu lagi ada. Yang Lin berkata dengan lembut. Silakan bicara, Tuan. Bing Ying berkata dengan tergesa-gesa di panggung tinggi. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan terakhir bagi mereka. Mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Yang Lin. Bahkan jika Yang Lin tidak melampiaskan amarahnya kepada mereka, tidak seorang pun akan mengambil tindakan, dan Xincheng mereka tidak akan dapat memperoleh apapun dalam pertempuran di 5 kota. Jika mereka dikalahkan saat itu, bukan hanya mereka, tetapi juga keluarga Bing tidak akan dapat menanggung akibatnya. Biarkan Bing Yu menjadi orang yang bertanggung jawab atas Xincheng Mu. Yang Lin menyatakan syaratnya. Bagi Yang Lin, satu-satunya hal yang perlu dipedulikan Xincheng adalah persimpangan dengan Bing Yu. Jika mereka terus bekerja sama, Yang Lin tentu saja bersedia menghubungi seseorang yang disukainya. Itu lebih baik daripada melihat wajah-wajah tua ini. Mendengar ini, wajah Bing Ying menjadi pucat, seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Tuan muda Yang, ini. Bing Ying menggertakkan giginya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Yang Lin. Saya tidak ingin mendengar omong kosong, oke atau tidak. Yang Lin meliriknya. Cahaya ganas di matanya melonjak, seolah menelan matanya, hanya menyisakan bola kegelapan. Klik, jantung Bing Ying bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia akan segera mati. Tampaknya jika dia berani mengatakan satu kata lagi, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Kami Xincheng menyetujui persyaratan Tuan Yang. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Bing Ying berbicara. Yang Lin mengangguk, kalau begitu, mari kita lakukan. Pada saat ini, yang paling terkejut adalah Bing Yu yang tetap berada di kehampaan. Matanya terbangun dari keterkejutan dan berubah menjadi keterikatan yang lembut. Terima kasih, Tuan. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, menatap Yang Lin dengan rasa terima kasih yang besar di matanya. Dia tahu bahwa setelah Yang Lin mengatakan ini, itu setara dengan memberinya lapisan identitas. Itu adalah Yang Lin, pendukungnya. Yang Lin mengangguk, tidak terlalu peduli, tetapi menatap Chu Feng dan berkata, Kakak Chu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Chu Feng, tentu saja, lebih dari senang untuk melakukannya, dan berjalan ke Yang Lin dan berkata, beraninya aku tidak mau. Saat mereka berbicara, mereka berdua menuju ke arah Menara Bintang. Setelah mereka berdua menghilang sepenuhnya, berbagai emosi secara bertahap muncul di tempat kejadian, tetapi kebanyakan dari mereka menatap Bing Yu. Ada rasa iri, cemburu, dan bahkan ketidakpuasan. Tentu saja, ada juga kepanikan. Bagaimanapun, seluruh kota bintang tidak bersahabat dengan Bing Yu. Bing Yu melirik semua orang dan berkata, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di masa lalu, aku bisa memaafkan kalian. Tetapi sekarang Tuan Muda yang telah memintaku untuk menjadi penguasa kota bintang, aku tidak ingin ada yang salah. Di Menara Bintang, ketika Yang Lin kembali lagi, dia secara alami menikmati perlakuan tertinggi. Di lantai atas Menara Bintang, Yang Lin dan Chu Feng duduk berhadapan. Yang Lin tidak berbicara, tetapi hanya menatap Chu Feng. Kulit kepala Chu Feng mati rasa ketika dia dilihat oleh Yang Lin. Dia menarik pandangannya beberapa kali, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Yang, jangan menatapku seperti ini. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja langsung. Ekspresi Yang Lin serius, dan dia perlahan berdiri. Kamu sepertinya mengenalku. Yang Lin tidak mengatakan lebih banyak. Itu benar-benar karena perilaku Chu Feng sebelumnya terlalu tidak normal sehingga dia harus memperhatikan. Chu Feng berkonsentrasi, merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa Tuan Yang, tetapi aku pernah melihat seseorang yang sedikit mirip dengannya. Kata Chu Feng,
dan mulai mengamati ekspresi Yang Lin. Alis Yang Lin turun, dan dia bahkan lebih bingung. Namanya Yang Longtu. Pada saat ini, Chu Feng berbicara lagi. Yang Lin langsung mengangkat kepalanya, dan matanya menyusut. Meskipun aku tidak yakin apakah Tuan yang memiliki hubungan dengannya, aku tidak berani bertaruh. Begitu taruhannya salah, keluarga Chu kita akan hancur. Chu Feng tidak menyembunyikannya. Mata Yang Lin membelalak, tidak percaya. Dia telah menebak beberapa faktor sebelumnya, dan bahkan berpikir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja melihat pembunuhan massal di bawah kendali kekuatan dewa jahat. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berhubungan dengan ayahnya pada akhirnya. Terutama saat ini, kata-kata Chu Feng sangat serius. Terlepas dari apapun, 4 kata keluarga Uenochu melambangkan semacam tak terkalahkan. Namun, keberadaan seperti inilah yang mengucapkan kata-kata malapetaka abadi, yang benar-benar membuat Yang Lin tidak dapat tenang. Chu Feng juga mengamati Yang Lin, dan ketika dia melihat ekspresi Yang Lin, kengerian di hatinya kembali melanda. Tidak mungkin, keduanya terlalu mirip. Itu lebih seperti jejak yang berbeda yang ditinggalkan pada orang yang sama di tahun yang berbeda. Begitu dia memikirkan hal ini, sebuah tebakan muncul di benaknya. Pikiran Yang Lin saat ini terbenam dalam ruang takdir. Master Dao, katakan padaku dengan jujur, seberapa kuat ayahku? Atau, kekuatan macam apa yang dimiliki ayahku? Yang Lin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia pernah berpikir tentang kultivasi ayahnya, dan menghancurkan alam Dao sudah pasti merupakan batasnya. Namun sekarang sikap Chu Feng menunjukkan bahwa menghancurkan alam Dao, mungkin itu hanya miliknya. Cek, aku tidak menyangka ayahmu juga orang yang kejam. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Sepertinya ayahmu juga memiliki rahasia, dan sekarang dia secara bertahap menunjukkan kekuatan semacam itu. Master Dao menjawab. Yang Lin merenung dan tidak menanggapi. Tiba-tiba, Yang Lin merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya sangat kuat, tetapi kognisinya terbatas pada dunia surga dan manusia. Sekarang tampaknya dia agak benar-benar melampaui batas. Kekebalannya tampaknya tidak hanya terbatas pada dunia surga dan manusia. Meskipun saudara yang mungkin bukan anggota keluarga Yang, pada kenyataannya, saudara yang mungkin tidak membutuhkan gelar ini. Jika saudara yang benar-benar terkait dengan orang yang saya sebutkan, maka Anda adalah keluarga yang baru. Pada saat ini, Chu Feng berkata, Yang Lin, apakah ayahnya cukup kuat untuk membuka silsilah keluarga? Dalam keheningan, Yang Lin menatap Chu Feng dan bertanya dengan ragu, Saudara Chu, siapa yang lebih baik dalam bertarung, pria yang Anda sebutkan atau Yang Han? Chu Feng mengerutkan kening. Dia menatap Yang Lin dengan heran dan mendesah, Anda tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Mengapa Anda pikir saya memenuhi syarat untuk mengomentari siapa yang lebih kuat? Setelah berbicara, mata Chu Feng menjadi lebih berat. Nama Yang Han dikenal oleh semua orang di alam Suantian. Itu diperoleh dengan bertarung. 1 orang dari 2 nama keluarga dan 5 keluarga di luar keluarga yang telah bertarung 1 lawan 1. Dan Yang Longtu juga melakukan hal seperti itu, jadi dia tidak memiliki cara untuk mempertimbangkan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa Yang Han dulunya tabu, tetapi dia jarang bertindak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu bertindak lagi. Selama dia muncul, semua perang akan berhenti. Yang Longtu adalah tabu yang muncul baru-baru ini. Satu-satunya hal yang diketahui semua orang adalah bahwa ia berasal dari alam surga. Namun, ia menjadi tabu karena membunuh orang, dan tidak ada yang berani menantangnya. Namun, yang membuatnya semakin penasaran adalah mengapa Yang Lin membandingkan Yang Longtu dengan Yang Han. Tiba-tiba, ia seperti memikirkan sesuatu dalam benaknya, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kakak Yang, kau tidak ada hubungan darah dengan Yang Han, kan? Yang Lin menatapnya dan mengangguk perlahan. Yang Li memanggilku kakak, dan aku memanggil Yang King Luan bibi. Adapun Yang Longtu yang kau sebutkan, itu ayahku. Yang Lin menatap Chu Feng, menekankan setiap kata. Ia tidak menyembunyikannya. Asal-usulnya pastilah musuh dari 6 alam. Sekarang saatnya untuk mengumpulkan beberapa sekutu. Chu Feng adalah pilihan yang baik. Setidaknya temperamen Chu Feng tidak buruk baginya, dan keluarga Uenochu bukanlah keluarga kecil. Selain itu, beberapa hal yang dilakukan ayahnya di masa lalu telah membuat Chu Feng tidak mau menjadi musuhnya. Benar saja,
Saat suara Yang Lin jatuh, mata Chu Feng Mahtei rasa. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berdiri dan menatap Yang Lin dengan wajah serius. Selamat tinggal, Chu Feng, kebajikan dan kemampuan apa yang aku miliki untuk minum denganmu di meja yang sama, aku tidak layak. Ekspresi Chu Feng sangat serius, sama sekali tidak bercanda. Pupil mata Yang Lin menyusut, dan dia menatap Chu Feng, matanya penuh dengan kebingungan. Saudara Yang, mengapa ini? Chu Feng terdiam. Jika kamu hanya memiliki satu identitas, aku bersedia berteman denganmu. Tetapi kamu mengungkapkan begitu banyak kartu sekaligus, yang membuatku merasa bahwa kamu memiliki niat buruk. Chu Feng berkata perlahan, mata Yang Lin menyusut. Logika ini, apakah niatnya begitu jelas? Dengan batu kering, Yang Lin melanjutkan, saudara Chu salah paham. Saya mengatakan begitu karena saya pikir saudara Chu adalah orang yang pantas untuk diajak berteman dan saya tidak ingin menyembunyikan apapun. Yang Lin tampak tulus. Chu Feng masih memiliki ekspresi curiga di wajahnya, benarkah? Yang Lin mengangguk dengan berat. Chu Feng mengerang pelan, lalu tiba-tiba tersenyum, saudara Yang, jangan khawatir, aku hanya bercanda. Melihat ekspresi Chu Feng, Yang Lin sedikit bingung. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi Yang Lin tahu dalam hatinya bahwa Chu Feng pasti memiliki perhitungannya sendiri dalam benaknya. Memikirkan hal ini, Yang Lin terkekeh. Kemudian kontes minum dengan motif tersembunyi berlanjut. 7 hari berlalu dalam sekejap. Kemahteihan Singqi secara alami membuat seluruh Xingcheng sangat waspada terhadap keberadaan Yang Lin dan yang lainnya, dan bahkan suara diskusi jarang terdengar. Apalagi sekarang Bing Yu adalah penguasa Xingcheng. Dan hubungan antara Bing Yu dan Yang Lin bahkan lebih tidak jelas, yang membuat orang tidak berani berkomentar apapun. Di ruang takdir, Yang Lin menatap 9 hantu yang menutupi langit dan matahari, dan tetap diam. Tetapi tidak mungkin, ketika kekuatan dewa jahat ada di badannya, dewa jahat mungkin sudah menghitung sendiri, dan semuanya tidak dapat diubah. Pada saat ini, Yang Lin tenggelam dalam ruang takdir, terutama karena menyempurnakan sumber aturan. Batu aturan, seperti namanya, adalah batu kristal yang mengandung kekuatan aturan. Batu ini terbentuk setelah kekuatan aturan mengalir melaluinya. Tentu saja, ada yang alami dan yang buatan. Namun, ketiganya terbentuk dengan mengambang di kehampaan. Bahkan orang-orang dari keluarga Bing tidak dapat mengetahui kekuatan aturan seperti apa yang terkandung di dalamnya. Jadi Yang Lin hanya dapat menempatkannya di ruang takdir jika terjadi keadaan darurat. Dan dia muncul di ruang takdir kali ini terutama untuk sumber aturan. Tuan Dao, apakah benar-benar tidak mungkin untuk menyempurnakan sumber aturan? Yang Lin menatap sosok ilusi di depannya dan bertanya. Sumber aturan ini sangat aneh. Bahkan dia dan Tuan Dao berdiskusi lama dan tidak dapat menemukan jawaban. Selama periode ini, Yang Lin juga bertanya kepada Chu Feng, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Di mulutnya, sumber aturan adalah akar aturan. Itu tidak dapat disempurnakan sama sekali. Itu hanya dapat menjadi sumber aturan yang mengenali tuannya. Awalnya, Yang Lin tidak percaya. Dia mencoba berbagai cara. Pada akhirnya, bahkan Master Dao pun keluar, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Sumber aturan tidak pernah muncul di era terakhir. Itu memang mengandung energi yang luar biasa. Bahkan aku, Dao Ye, belum pernah melihatnya sebelumnya. Dao Ye merenung cukup lama dan akhirnya berbicara. Mata Yang Lin menyipit. Maksudmu, kekuatan ini hanya muncul setelah generasi ke-9. Yang Lin berkata, tetapi jantungnya berdebar kencang. Yah, aku menduga kekuatan ini terkait dengan tempat yang mereka kunjungi. Kata-kata Dao Ye mengejutkan, dan dia mengatakan sesuatu yang hampir membuat Yang Lin tercekik. Dan ini bertepatan dengan pendapat Yang Lin. Itu tidak pernah muncul di generasi ke-9, yang berarti tidak pernah muncul di era sebelumnya. Jika tidak, bahkan Dao Ye tidak akan berdaya. Meskipun Dao Ye tidak dapat diandalkan, dia telah mengikuti 9 generasi takdir, dan wawasannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Bahkan dia tidak terbiasa dengan kekuatan ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul kekuatan ini tidak diketahui. Untuk sesaat, mata Yang Lin terpesona. Tetapi saat ini, Dao Ye berkata lagi, jangan disempurnakan dulu. Jika itu benar-benar berasal dari tempat itu mungkin bukan hal yang baik. Yang Lin mengangguk. Meskipun agak menyesal, Dao Ye benar.
Tempat di mana orang kembali setelah naik ke takdir sangat misterius. Bahkan takdir generasi sebelumnya telah hilang di dalamnya, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Tentu saja, dia tidak berani mencoba kekuatan ini dengan mudah. Tanda tanya, lagi pula, jika apa yang dikatakan anak dari keluarga Chu itu benar, maka pasti ada orang yang telah diakui oleh kekuatan ini di dunia ini. Kita harus lebih memperhatikannya di masa depan. Dao Ye melanjutkan. Yang Lin mengangguk sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, pikiran Yang Lin kembali ke dirinya sendiri, dan kemudian dia berjalan keluar dari ruangan dan langsung menuju ke tempat Chu Feng berada. Namun, dia tidak menemukan siapapun, tetapi bertemu dengan adik laki-laki Bing Yu, Bing Jue. Ketika Bing Jue melihat Yang Lin, matanya menyusut tanpa sadar, napasnya menjadi cepat, dan dia menatap Yang Lin dengan kagum. Yang Lin tertegun dan bertanya, apakah kamu takut padaku? Bing Jue mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, kamu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Yang Lin bingung dan bertanya, apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan sepertiku? Seperti apa aku? Yang Lin bertanya balik. Kata-kata Bing Jue tidak dapat dipahami, tetapi Yang Lin merasa bahwa tampaknya ada makna yang dalam dalam kata-katanya. Namun Bing Jue tampaknya telah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan, menggelengkan kepalanya dengan panik, dengan perlawanan di matanya. Cue, kamu berbicara omong kosong lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu Tuan Muda Yang? Pada saat ini, sosok Bing Yu tiba-tiba muncul. Bing Jue juga mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan pergi. Yang Lin menyipitkan matanya dan menatap sosok Bing Jue, berpikir. Apakah ini kebetulan, atau ujian, atau apa yang dia lihat? Tuan Muda Yang, jangan tersinggung. Kakakku baru saja pulih dan mungkin masih terganggu oleh pengaruh kekuatan sebelumnya. Jika aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kukatakan, mohon maafkan aku. Bing Yu mengenakan gaun bertabur bintang, yang sangat mempesona. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia sedikit lebih tajam. Namun, dia masih sangat menghormati Yang Lin. Yang Lin terkekeh dan bertanya, bagaimana kamu tahu dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan? Mata Bing Yu tampak ngeri, dan napasnya menjadi kacau. Tuan Muda Yang. Dia mengatupkan giginya dan tampak menyedihkan. Yang Lin, ini keterlaluan. Aku hanya bertanya, bagaimana mungkin aku dipaksa menjadi pelacur? Maafkan aku, Tuan Yang. Kakakku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia memata-matai beberapa hal. Tapi aku dapat menjamin bahwa dia hanya melihat permukaannya, dan itu pasti tidak disengaja. Yang Lin menahan napas dan berkonsentrasi. Benar saja. Ketakutan Bing Jue terhadap dirinya sendiri jelas bukan tanpa dasar. Tiba-tiba, Yang Lin sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, kekuatan bawaanmu. Sama seperti kamu bisa melihat bahwa Tuan Qin hanyalah seekor guguk. Bing Yu mengangguk, Tuan, kamu bijaksana. Tapi jangan khawatir, di seluruh kota bintang, dan bahkan seluruh alam bintang, hanya adikku dan aku yang memiliki kekuatan seperti ini. Selain itu, kakakku belum sepenuhnya terbangun, jadi dia belum terlalu banyak melihatmu. Dan aku tidak berani memata-mataimu dengan mudah. Yang Lin merenung. Dia bisa merasakan bahwa perkataan Bing Yu saat ini tidak mengandung kebohongan. Memikirkan hal ini, Yang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli. Sebaliknya, aku benar-benar ingin tahu apa yang dilihat saudaramu. Yang Lin berkata, matanya menyala seperti api, menatap Bing Yu. Bing Yu secara alami mengerti apa yang dimaksud Yang Lin dari matanya, dan buru-buru berkata, jika kamu tidak menyalahkanku, setelah kompetisi selesai, Bing Yu akan mencobanya sendiri. Yang Lin mengangguk dan berkata, oke. Dia secara alami tahu bahwa Bing Yu tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Rasa berat di antara alisnya telah menunjukkan bahwa bahkan dia tidak memiliki cukup keberanian untuk memata-matai. Bing Yu juga menghela napas lega dan berkata, Tuan Chu Feng pergi 3 hari yang lalu. Dia memintaku untuk memberi tahu Anda bahwa dia akan melihat terlebih dahulu apakah ada teman yang layak untuk dijadikan teman dekat. Mata Yang Lin bergerak sedikit. Benar saja, tidak semua murid dari keluarga bangsawan itu bodoh. Sebaliknya, ada banyak orang pintar. Mengangguk, Yang Lin menatap Bing Yu, melihat pakaianmu, apakah kompetisi akan segera dimulai? Bing Yu menjadi tenang dan berkata, ya, lusa adalah hari kompetisi.
Bingyu datang ke sini untuk mengundang Anda ke kota dewa. Kalau begitu, ayo pergi. Yang Lin mengangguk dan berkata. Sejujurnya, dia masih menantikannya. Mungkin, angin dan awan sudah bergelombang, menunggunya membelahnya dengan pedang dan berubah menjadi badai. Di atas 9 langit, ada 12 lantai dan 5 kota. Sekarang kelima kota itu secara alami ditempati oleh orang-orang dari 5 alam. Adapun 12 lantai, sama saja. Namun, proporsinya adalah yang terbesar di antara semuanya. Dan kota para dewa, tempat diselenggarakannya kompetisi 5 kota kali ini, secara alamiah dikendalikan oleh negeri para dewa. Dapat dilihat bahwa meskipun negeri para dewa telah menyerah, ia masih mengendalikan sebagian besar kekuatan di atas 9 langit. Namun, itu juga wajar, bagaimanapun juga, 9 langit diciptakan oleh negeri para dewa. Suatu hari kemudian, Bingyu mengendalikan kapal antariksa dan perlahan berhenti di kehampaan. Tuan, 1000 mil lagi adalah kota dewa. Namun, kapal antariksa kita tidak dapat melewatinya. Bingyu menunjuk ke depan. Yang Lin menoleh. Seketika, hatinya tersentuh. Kota dewa, bulan yang jatuh. Pemandangan ini sangat mirip dengan apa yang saya lihat di Tanah Suci. Satu-satunya perbedaan adalah tempat ini lebih seperti ciptaan manusia, yang meniru kota suci di Tanah Suci. Tuan, bulan yang jatuh ini adalah kekuatan aturan orang-orang kuat di Tanah Suci. Itu memadatkan formasi dan dapat mengubah kehampaan. Kapal terbang tidak dapat melintasi langit. Bingyu menjelaskan. Yang Lin mengangguk dan terbangun dari nostalgianya. Tidak masalah, kata Yang Lin. Dia tidak peduli, lagi pula, itu tidak ditujukan padanya. Tapi jangan khawatir, Tuan, saya telah menyiapkan monster untuk Anda, yang dapat berfungsi sebagai tunggangan. Kata Bingyu, merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin muncul. Cincin itu menyala, dan kemudian 4 naga yang dicap di atasnya terbentuk, menarik kereta perang yang dapat menampung 2 orang dan jatuh ke dalam kehampaan. Tuan, tolong. Wajah Bingyu sedikit memerah. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Yang Lin akan menjatuhkannya. Dengan cara ini, dapat dianggap bepergian dengan Yang Lin. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu Yang Lin bersinar dalam kompetisi, dan kemudian dia dapat memanfaatkan situasi tersebut. Yang Lin tidak banyak berpikir dan melangkah maju. Bingyu berhati-hati dan mengikuti jejak Yang Lin perlahan, dan akhirnya duduk di samping Yang Lin. Pada saat ini, kota para dewa secara alami sangat ramai. Persaingan antara 5 kota melibatkan 5 alam. Dapat dikatakan bahwa ini jelas merupakan pemandangan langka di 9 surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan melonjak, beberapa orang terbang ke udara dan menginjak kekosongan, sementara yang lain menunggangi binatang buas yang langka dan ganas, dengan momentum yang luar biasa. Pusat kota Dewata, tempat untuk kompetisi besar. Hari ini adalah hari kompetisi besar. Pada waktu dan tempat ini, secara alami ramai. Posisi sentral secara alami adalah tempat kota Dewata berada. Di kedua sisi adalah kota Suantian, kota Tianyao, kota Tianmo, dan Hades. Tetapi mengikuti dari dekat di belakang, itu bukan Xingcheng, tetapi keluarga Yu, keluarga Gu, keluarga Chuan, keluarga Tang, dan keluarga Bai di lantai 12. Kemudian datanglah Xingcheng. Pengaturan ini tidak diragukan lagi disengaja, hanya untuk mempermalukan Xingcheng. Bingying dan yang lainnya memiliki wajah gelap dan tidak mengatakan apapun di daerah Xingcheng. Mereka secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi mereka tidak berani membantah. Mereka tahu bahwa karena Bingyu pernah menyinggung Tuan Qin sebelumnya, orang-orang ini menganggap Xingcheng mereka hanya untuk mengada-ada. Mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Xingcheng dan menyenangkan Tuan Qin. Itu keterlaluan. Apa yang mereka lakukan merupakan penghinaan terhadap Xingcheng kita. Memang, menempatkan Xingcheng kita di belakang lantai 12 berarti di mata mereka, kita bahkan tidak sebaik lantai 12. Itu keterlaluan. Beberapa orang diam-diam berkomunikasi satu sama lain, merasa sangat marah. Bersabarlah dan tunggu dan lihat bagaimana mereka membangun gedung-gedung tinggi mereka. Biarkan mereka bangga dulu, baru mereka akan menangis. Pada saat ini, Bingying berkata, dia masih memiliki dendam di hatinya sebelumnya. Bagaimanapun, haknya untuk mengendalikan Xingcheng dirampas oleh Yang Lin hanya dengan satu kalimat, jadi dia tentu saja tidak puas. Tetapi pada saat ini,
dia mengerti bahwa pertempuran antara 5 alam itu berbahaya dan dia tidak dapat menanggungnya dengan kemampuannya sendiri. Dan Bingyu memiliki Yang Lin sebagai pendukung. Ini adalah kepercayaan dirinya yang terbesar. Ketika semua orang mendengar Bingying mengatakan ini, wajah mereka menjadi tenang. Cek, kalian Xing Cheng benar-benar berani. Beraninya kalian datang setelah menyinggung Tuan Qin. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Orang-orang dari kota Tianmo. Perkenalkan, saya putra penguasa kota Tianmo, Mo Lin. Ucap Mo Lin dengan tatapan sinis dan geli. Bingying perlahan mengangkat kepalanya. Tuan Qin itu tidak terkalahkan, mengapa kita tidak berani datang? Mo Lin tertegun, lalu muncul seringai di wajahnya. Nada bicaramu sangat besar, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini. Mo Lin tentu saja mensibir mendengar perkataan Bingying. Kemudian, seolah teringat Tuan Qin, sedikit rasa kasihan muncul di matanya, dan dia menunduk menatap Bingying dan yang lainnya. Tapi menurutku kalian hanya mencari masalah. Ucap Mo Lin sambil berbalik dan pergi. Namun saat dia berbalik, seorang pemuda menghalangi jalannya. Pupil mata Mo Lin menjadi dingin, dan dia berkata, siapa kamu? Berani menghalangi jalanku, kamu tidak tahu. Kesombongan Mo Lin masih terlihat arogan. Namun kali ini, dia melawan orang yang salah. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah telapak tangan langsung mengenai wajahnya. Jepret, jernih. Begitu pula, tamparan di wajah ini juga membuat semua orang di lapangan melihat ke sini. Terutama orang-orang di kota Tianmo, mereka tiba-tiba berdiri, wajah mereka muram. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Apakah kota Tianmo begitu hebat? Tidakkah kau bertanya siapa yang memberi mereka keberanian? Aku yang memberikannya kepada mereka, apakah kau keberatan? Orang yang berbicara adalah Chu Feng. Dia tahu bahwa meskipun Yang Lin belum datang, ini adalah saat yang tepat untuk pamer. Lebih baik menambahkan lapisan gula pada kue daripada mengirim arang di salju. Mata Mo Lin marah, dan dia merasa terhina ketika dia merasakan tatapan datang dari segala arah. Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi Chu Feng masih tenang, dengan senyum di wajahnya. Sepertinya kau tidak yakin. Kebetulan saja aku menahan napas akhir-akhir ini. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata Chu Feng, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul, Saudara Chu, tunjukkanlah wajahmu kepadaku dan jangan membuat masalah. Kemudian, sebuah suara datang dari arah kota Suantian. Chu Feng perlahan mengalihkan pandangannya. Keluarga Lin Langzhou, Zhou Ye. Dalam sekejap, Chu Feng menyipitkan matanya, bagaimana jika aku tidak memberikannya? Zhou Ye melangkah ke dalam kehampaan, tidak memberikannya. Itu berarti kamu tidak menganggap serius keluarga Zhou kami. Pupil mata Chu Feng menyusut, seolah-olah dia ragu-ragu. Namun dalam sekejap, pisau panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, meraih kepala Mo Lin, dan menebas dengan pisau panjang itu. Seluruh prosesnya sangat cepat, seolah-olah aturan telah meledak. Mo Lin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan meninggal secara tragis di bawah pisau panjangnya. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun menyangka bahwa kompetisi itu bahkan belum dimulai, tetapi begitu sengitnya sehingga pembantaian langsung dimulai. Terlebih lagi, yang terbunuh adalah putra penguasa sebuah kota. Chu Feng mendongak ke arah lain, menatap Zhou Ye. Kamu sama sekali tidak punya muka. Orang macam apa yang berani meminta muka padaku? Lagi pula, kamu tidak punya pangkat, dan kamu berani memanggilku saudara, apakah kamu layak? Chu Feng sombong. Di Xing Cheng, semua orang terkejut. Kemudian mereka menangis. Mereka tentu tahu bahwa alasan mengapa Chu Feng mengambil tindakan sepenuhnya karena Yang Lin. Awalnya, mereka mengira bahwa Chu Feng hanyalah seorang pengecut, jadi dia menargetkan Xing Qi untuk menenangkan amarah Yang Lin. Tetapi sekarang tampaknya mereka salah. Chu Feng masih kuat dan mendominasi. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa keberadaan Yang Lin jauh lebih dihormati daripada keluarga Lin Langzhou. Dia dapat menundukkan kepalanya dan mengakui kepengecutannya di depan Yang Lin, tetapi dia tidak memberi muka di depan keluarga Zhou. Wajah Zhou Ye menjadi hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan begitu gila, membunuh seperti yang dia katakan, tanpa keraguan. Oke, sangat bagus.
Kamu senang membunuh sekarang, tetapi kamu membawa bencana bagi keluarga Chumu. Zhou Ye berkata dengan dingin. Chu Feng mendengus dingin, membuka mulutnya sedikit, dan membuat bentuk mulut idiot. Pupil mata Zhou Ye tiba-tiba melotot, dan dia sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa marah, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari lapangan. Siapa yang berani membunuh anakku? Energi iblis itu sangat kuat. Sosok penguasa kota iblis terbang keluar dari kota dewa, dan rasa penindasan yang mengerikan langsung menyapu seluruh tempat itu. Tatapan mata Chu Feng sedikit berubah. Namun, dia tidak peduli. Menghancurkan puncak alam Dao, rasa penindasan ini tidak cukup untuk membuatnya merasa terancam. Dengan sedikit pikiran, dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku membunuhnya, apakah kamu keberatan? Chu Feng mengangkat kepalanya dan menatap sosok di kehampaan. Kalau begitu, mati saja. Di kehampaan, kekuatan iblis penguasa kota iblis sangat kuat dan niat membunuhnya sangat kuat. Dalam amarahnya, dia hanya ingin membunuh Chu Feng, hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Chu Feng tidak tergerak, dan semangat juang berfluktuasi di matanya. Dia mengangkat pedang panjangnya dan berkata, kalau begitu, mari kita coba. Namun, pada saat ini, penguasa kota iblis yang hendak meledak tiba-tiba terdiam. Perampokan. Apakah Anda dari keluarga Chu di Ueno? Suara penguasa kota iblis terdengar pelan. Ekspresi Chu Feng tampak acuh tak acuh. Iya. Jadi, apakah Anda masih keberatan sekarang? Penguasa kota iblis terdiam. Namun, kekuatan dahsyat itu tidak pernah hilang. Baru setelah Zhou Ye berbicara, kekosongan itu kembali tenang. Penguasa kota iblis tidak perlu mengambil tindakan. Karena dia mewakili kota bintang, dia akan mati hari ini. Zhou Ye berkata dengan dingin, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Chu Feng hadir. Penguasa kota iblis menarik kembali momentumnya dan berkata, itu masuk akal. Jika dia menyinggung Tuan Muda Qin, keluarga Chu tidak akan dapat melindunginya. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, Chu Feng tiba-tiba berkata, maaf, tebakan Anda salah. Saya tidak mewakili kota bintang. Seketika, wajah Zhou Ye dan penguasa kota iblis menjadi muram. Namun saat ini, Chu Feng berkata lagi, tapi jangan khawatir, orang yang akan mengambil tindakan atas nama Star City akan segera tiba. Saya harap Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan ini saat itu. Chu Feng tampak tenang dan tidak bingung dengan incaran kedua orang itu. Jika dia menghadapi kedua orang itu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri. Sebagai salah satu dari 3 marga, keluarga Lin Langzhou secara alami memiliki modal untuk memandang rendah dunia. Ada juga penguasa kota iblis, yang juga merupakan kekuatan yang kuat di alam iblis. Mereka semua adalah raksasa yang dapat mengendalikan dunia dan menyebabkan kekacauan. Meskipun Chu Feng adalah anggota keluarga Chu, dia tidak dapat melanggar hukum dan membuat musuh dengan 2 makhluk seperti itu. Tetapi dia tidak takut. Penting untuk dapat bertarung saat Anda berada di luar sana, tetapi bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa seperti 2 orang gila di keluarga Yang. 1 orang berani menyebut dirinya tak terkalahkan dan dapat menyebut dirinya tak terkalahkan. Oleh karena itu, akarnya sangatlah penting. Dan kebetulan akarnya berhubungan dengan 2 orang gila di keluarga Yang. Dengan kata lain, dia sekarang bekerja untuk Yang Lin, jadi wajar saja Yang Lin harus disalahkan, dan wajar saja keluarga Yang harus disalahkan. Dalam kehampaan, Zhou Ye dan penguasa kota iblis mengubah ekspresi mereka. Apa lelucon? Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura bodoh? Sekarang Xing Cheng Ryuntu, siapa yang berani membantu mereka setelah menyinggung Tuan Muda Qin? Zhou Ye bertanya balik. Kata-kata Chu Feng mengejutkannya, tetapi setelah memikirkannya dalam benaknya, dia tidak dapat memikirkan keberadaan yang akan membuat mereka semua takut. Apakah Tuan Muda Qin tak terkalahkan? Berani mengatakan bahwa dia tak terkalahkan. Maaf, orang yang berani menekan 6 alam sekarang bukan bernama Qin. Chu Feng tersenyum menghina. Meskipun Chu Feng sendiri merasa tidak nyaman mengatakan ini. Tetapi harus diakui bahwa yang benar-benar tak terkalahkan adalah keluarga Yang. Pupil mata Zhou Ye sedikit mengecil, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh sebuah suara. Semuanya, jangan terlibat dalam dendam pribadi di sini, seseorang akan datang. Saat berbicara, beberapa sosok muncul di kota dewa. Pemimpinnya adalah penguasa kota dewa,
dan di belakangnya adalah tetua keluarga Zhou dari kota Xuantian, Kaisar Iblis Surgawi dari kota Iblis Surgawi, dan di belakangnya adalah penguasa dunia bawah. Melihat ini, mata Chu Feng mengecil. Ini sama sekali tidak termasuk kota bintang. Tes-tes, ini adalah babak pembunuhan. Saudara Yang, aku ingin tahu apakah kamu berani. Chu Feng berpikir, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke dalam kehampaan. Tepat pada saat ini, raungan naga dan teriakan burung phoenix tiba-tiba melintas di kehampaan, dan kemudian, seekor naga dan seekor burung phoenix terlihat menarik kereta perang dari kehampaan. Terjadi keributan di lapangan, dan banyak orang berdiri. Itu adalah Pangeran Iblis Surgawi Sensei. Lapangan itu menjadi riuh, dan terdengar ledakan seru di kota Iblis Surgawi. Benar saja, itu pasti Pangeran Iblis Surgawi. Naga dan burung phoenix sedang menarik kereta perang. Hanya pangeran yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Ya, Pangeran Iblis Surgawi selalu mengendalikan kota Iblis Surgawi, dan sekarang dia bertarung secara langsung. Kompetisi 5 kota stabil. Kali ini aku ingin melihat siapa yang berani melawan pangeran. Kekacauan pecah di kota Iblis Surgawi, dan semua Iblis Surgawi sangat bersemangat. Di depan kota dewa, penguasa kota Iblis Surgawi mengangguk dengan sangat puas, seolah-olah dia telah menang. Sebaliknya, ada desahan penyesalan di sekeliling. Pangeran Iblis Surgawi, hanya dengan identitas ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang patah semangat. Namun, ini baru permulaan. Pada saat kereta naga dan burung phoenix milik Pangeran Iblis Surgawi berhenti di kehampaan, cahaya ilahi menyinari dunia, dan awan keberuntungan dari surga membuka jalan, dan kehampaan 1000 kaki itu diterangi dengan warna merah. Kemudian, sesosok badan perlahan keluar dari cahaya pelangi dan berdiri dengan bangga di langit. Itu adalah putra Dewa Kaisar Putih dari kota ilahi. Sebuah suara muncul di kota ilahi. Penguasa kota ilahi juga memandang kehampaan dengan puas. Putra Dewa Kaisar Putih ini datang ke sini belum lama ini, dan bakatnya begitu kuat sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Dunia membawanya pergi selama 1000 tahun, tetapi membiarkannya terlahir kembali dalam kebusukan dan menciptakan keajaiban. Dalam waktu singkat, dia mengumpulkan banyak hal dan menerobos ke alam penghancur Dao dalam satu gerakan. Dengan kultivasi seperti itu, dia dapat merajalela di 9 surga. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meledak. Cahaya sihir yang bergulir membanjiri dunia dan mewarnai langit. Seluruh kehampaan berubah menjadi cahaya perampokan, menerangi dunia. Kegelapan dan keganasan membingungkan cahaya langit, memantulkan bayangan iblis tertinggi. Sosok iblis itu perlahan mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, berdiri sebuah sosok. Dia adalah salah satu putra iblis yang ditunjuk oleh Raja Iblis dari alam iblis surgawi, Dao Tu. Penguasa kota Iblis Surgawi memiliki cahaya redup di matanya. Pertempuran 5 kota mewakili 5 alam dan mewakili pembagian kekuasaan di alam manusia surgawi. Tentu saja, mereka tidak akan menganggapnya enteng dan sangat khawatir. Sepertinya kamu telah membuat persiapan yang cukup. Dalam hal ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Hadesku secara alami akan memanggil orang-orang kuat dari Netherworld. Pada saat ini, penguasa Netherworld berkata. Saat berikutnya, kehampaan berubah lagi. Gerbang reinkarnasi muncul di kehampaan tanpa tanda apapun, memantulkan langit dan bumi, dan udara Netherworld yang tak terbatas meresap darinya. Di udara Netherworld ini, sesosok mengendarai naga tengkorak dan terbang ke dalam kehampaan. Dia memegang tombak hitam pekat di tangannya, tatapan matanya dingin, dan dia memandang ke bawah ke dunia. Saat beberapa sosok orang itu tenang, kehampaan itu menjadi sunyi. Semua karakter utama muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, banyak mata tertuju ke arah kota bintang. Bing Ying dan yang lainnya menggoda, berharap mereka bisa mengubur kepala mereka dalam-dalam di perut mereka. Setiap penampilan orang-orang ini menggemparkan dunia. Tentu saja, alasan yang lebih dalam di sini adalah bahwa mereka ingin menunjukkan kekuatan dunia masing-masing melalui gerakan ini. Sebaliknya, mereka tidak siap. Chu Feng tidak setuju. Apakah kalian bersaing untuk pamer? Bukankah ini curang? Chu Feng terdiam. Semuanya, sebelum kita mulai, kurasa ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada kalian terlebih dahulu. Pada saat ini, penguasa kota dewa tiba-tiba berbicara. Semua orang melihat ke atas. Seperti yang diketahui semua orang,
beberapa hari ini dibuka oleh tanah suci saya, dan kota dewa juga berdiri dengan bangga di luar 5 kota. Dan kali ini, kota dewa saya tidak pernah berpikir untuk berpartisipasi, jadi itu selalu diklaim sebagai kompetisi 5 kota. Tetapi sebelumnya, kota bintang tidak tahu bagaimana hidup atau Mahtei dan memprovokasi Tuan Muda Qin, jadi kami memutuskan untuk menyingkirkan kota bintang setelah berdiskusi. Tuan kota dewa berkata dengan mengejutkan. Tetapi orang-orang di sekitarnya tampaknya mengetahuinya dengan baik dan tidak bereaksi. Tetapi orang-orang di lantai 12 5 kota, kecuali Xing Cheng, semuanya memiliki sarkasme di mata mereka. Terutama Zhou Ye, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lucu. Pantas saja kamu dijodohkan di sini. Ternyata kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Chu Feng, apakah kamu mengerti sekarang? Xing Cheng adalah jalan buntu. Wajah Chu Feng sedikit kaku. Melihat orang-orang yang terdiam di kota dewa, dan kemudian melihat Zhou Ye yang tertawa paling bahagia, dia berkata, sekelompok idiot. Semua orang. Dalam sekejap, banyak sekali mata tertuju pada Chu Feng, dengan rasa dingin. Chu Feng, hati-hati dengan kata-katamu, ini bukan keluarga Chu. Selain itu, bahkan jika keluarga Chu-mu datang, berani menjadi musuh dari 5 alam kita. Penguasa kota dewa memiliki wajah muram. Chu Feng bertemu dengan tatapan pihak lain dan berkata, kamu benar, keluarga Chu tidak berani. Tapi, aku berani. Sambil berbicara, Chu Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap keempat orang di kehampaan. Maaf, beberapa orang ini hanya untuk menambah jumlah. Sungguh memalukan untuk mengeluarkan mereka, kata Chu Feng, dengan seringai di matanya. Kemudian, dia menatap penguasa kota dewa. Jadi, jangan sembunyikan itu. Di mana Tuan Muda Qin? Biarkan dia keluar. Orang yang akan mewakili kota bintang akan segera tiba. Mari kita langsung ke intinya. Aku akan mengambil alih ronde ini untuk kakak laki-lakiku. Tidak peduli bagaimana kamu ingin bermain, kami akan menemanimu sampai akhir. Berani sekali kamu. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau Mahtei. Apakah kamu berani bertarung, mencari kemahteihan? Begitu suara Chu Feng jatuh, keempat sosok di kehampaan itu langsung marah. Mereka baru saja menikmati momen kejayaan, tetapi sekarang mereka telah menjadi hanya menambah jumlah di mulut Chu Feng. Sungguh memalukan. Chu Feng tidak berpikir begitu dan bahkan tidak melihatnya. Kau begitu ingin bertemu denganku. Kalau begitu, terserahlah. Aku juga ingin melihat seperti apa kutu kupret kecil kakakmu itu. Beraninya dia menentang keinginanku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di atas kota para dewa. Kemudian, bunga-bunga dan hujan turun dari langit, dan alunan musik pun terdengar harmonis. Sebuah kursi sedan terbuka dengan tempat tidur di atasnya perlahan muncul di kehampaan. Itu biasa saja, tapi Chu Feng tidak bisa menahan napas. Sesaat, dia merasa khawatir, bahkan takut. Penampilannya sangat biasa. Tapi yang benar-benar mengejutkan orang-orang adalah orang-orang yang membawa kursi sedan dan rombongannya. Ya dewa, itu putri penguasa kota dewa. Orang suci keluarga Zhou dari kota Suantian. Putri penguasa kota Tianyao, putri Hades, dan putri penguasa kota iblis di kotaku. Seseorang berseru, penuh ketidakpercayaan. Karena saat ini, selain seorang pria di kursi, ada 5 wanita cantik yang melayani di samping. Juga, lihatlah putri surga yang sombong di lantai 12, dia benar-benar membawa tandu. Seseorang berbicara, membuat suasana menjadi sangat panas. Namun, orang-orang di lantai 12 Wucheng tidak peduli, seolah-olah mereka tidak malu dengan keturunan mereka yang melakukan hal seperti itu, tetapi malah bangga akan hal itu. Chu Feng tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam kehampaan. Dia tidak tahan lagi. Menghadapi paksaan dari lantai 12 Wucheng, dia bisa tetap tenang. Namun, ketika orang ini muncul, dia benar-benar merasa tidak bisa melihat kedalamannya. Terlebih lagi, apakah orang-orang di lantai 12 Wucheng bodoh? Mereka tidak bodoh. Karena mereka bersedia membiarkan keturunan mereka menjadi pembantu, mereka harus terlibat dengan orang-orang, bisakah mereka menjadi orang biasa? Untuk pertama kalinya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dan dia tidak begitu optimis tentang Yang Lin. Di belakangnya, orang-orang dari Xing Cheng bahkan lebih putus asa saat ini. Kau ingin bertemu denganku, bocah kecil?
apakah keluarga Chu sangat kuat? Apa kau percaya bahwa aku akan pergi ke alam Suantian dan berurusan dengan keluarga Chu-mu terlebih dahulu? Pada saat ini, pemuda di kehampaan itu berbicara lagi. Chu Feng tidak berkata apa-apa. Ia bahkan merasa bahwa perkataan orang ini sama sekali bukan lelucon, tetapi lebih seperti pemberitahuan. Untuk sesaat, ia merasa kacau. Namun segera, ia memaksa dirinya untuk tenang, perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya menyipit membentuk garis. Aku tidak percaya. Ia mengucapkan 3 kata ini hampir dengan gigi terkatup. Pada titik ini, ia hanya bisa melangkah maju. Swiss. Namun pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Chu Feng, aku tidak menyangka kau begitu bodoh terhadap dunia dan berani menyinggung Tuan Qin. Hari ini aku akan memutuskan persahabatanku denganmu. Orang ini berasal dari keluarga Tang di lantai 12. Chu Feng, aku juga akan memutuskan persahabatanku denganmu hari ini. Aku juga. Chu Feng, kau dalam masalah besar. Jangan salahkan aku karena bersikap realistis, kau berdiri di pihak yang salah. Suara-suara terus berjatuhan satu demi satu. Wajah Chu Feng sedikit berubah, dan dia mensibir, sepertinya kekayaan yang luar biasa ini berada di luar jangkauanmu. Bah, kekayaan adalah bencana. Ya, sekarang sudah sampai pada titik ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih berani mengatakan sesuatu yang sarkastik. Aku akan melihat bagaimana kamu mahtei di sini hari ini. Satu persatu, suara mereka penuh dengan rasa jijik, seolah-olah mengatakan satu kata yang kurang akan membawa mereka pada bencana, dan mereka dengan jelas menyatakan posisi mereka dan menjauh dari Chu Feng. Pada saat ini, di atas kehampaan, 2 sosok menatap tempat ini dengan tenang. Tuan, saya minta maaf. Kemampuan Bing Yu terbatas, saya. Mata Bing Yu penuh dengan rasa bersalah. Awalnya dia pikir dia sudah siap. Tapi sekarang, melihat sosok-sosok itu muncul satu persatu di kehampaan, dia tiba-tiba merasa bahwa persiapannya terlalu buruk. Yang Lin menggelengkan kepalanya dengan lembut tidak masalah. Yang Lin tidak peduli, tetapi matanya tertuju pada Qin Erchu. Guguk ini, benar-benar murahan. Tidak heran Daoye sangat membencinya, bahkan Yang Lin pun merasa jijik saat ini. Itu benar, dia sepertinya tidak bisa merasakan keberadaanku. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani tinggal di sini. Yang Lin bertanya dengan ragu-ragu. Saat ini, dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Itu karena takdir yang gelap. Kamu membawa kekuatan semacam itu, jadi dia secara alami tidak dapat merasakan bahwa kamu membawa takdir. Tetapi, tidak tepat untuk tidak melarikan diri, hadapi saja dia. Suara Daoye dingin dan kebenciannya terlihat jelas. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak menyangka mereka akan begitu mengincar Xingcheng. Kita, suara Bing Yu tercekat dan gemetar, sedikit bingung. Yang Lin kembali sadar dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku mendukungmu. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka hanya di sini untuk membuat keributan. Di babak ini, aku akan membunuh mereka semua. Yang Lin berkata, dengan cahaya dingin di matanya. Apa yang dia lakukan di 9 surga? Hanya untuk membunuh orang. Tidak ada alasan untuk tidak menerima orang sebaik itu. Bing Yu tertegun, dan kemudian kelembutan melintas di matanya. Melihat punggung Yang Lin, dia entah kenapa tersentuh. Dia, sangat baik. Kata-kata dia mendukungnya membuatnya terobsesi. Saat berikutnya, ketika Bing Yu masih kaget, Yang Lin mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Ayo pergi, saatnya bagi kita untuk masuk. Aku tidak akan membiarkan Xingcheng diganggu seperti ini. Yang Lin berkata dengan ringan, tetapi dia tidak menyadari bahwa cahaya di matanya berangsur-angsur memudar, dan digantikan oleh semacam ketidakpedulian. Bing Yu tertegun, Tuan, apakah kita akan berjalan seperti ini? Bing Yu bertanya, merasa semakin bersalah. Dibandingkan dengan penampilan beberapa orang, persiapannya memang lusuh. Yang Lin terkekeh. Jangan khawatir tentang itu. Yang Lin berkata, menarik Bing Yu ke depan perlahan, dan naga di belakangnya menghilang, semuanya kembali ke cincin di tangan Bing Yu. Di atas kota para dewa, wajah Chu Feng menjadi sedikit pucat. Ia seakan-akan dituding oleh ribuan orang, dan ejekan muncul di sebagian besar wajah di lapangan. Di langit, dikelilingi oleh banyak wanita sombong, sesosok badan bersandar malas di bak kereta dan perlahan berkata, mana orang-orangnya?
Suaranya menghina dan mengejek. Tuan muda, Anda benar-benar menganggap mereka terlalu tinggi. Karena Anda telah mengatakan bahwa Xing Cheng akan dihapus dari daftar, siapa yang berani tidak patuh? Saya pikir mungkin tidak ada orang seperti itu sama sekali, tetapi mereka hanya membuat keributan. Ya, Tuan muda, dengan kemampuan Anda, siapa yang berani menjadi musuh Anda? Bahkan keluarga Uenochu hanyalah lelucon. Tuan muda, menurut saya, tidak perlu melanjutkan kompetisi 5 kota ini. Pokoknya, kami semua bersedia mengikuti Anda. Beberapa suara muncul satu demi satu di samping pemuda itu. Ada obsesi di mata mereka. Namun, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku lebih suka menyelesaikan apa yang kulakukan. Karena orang-orang dari Xing Cheng sudah ada di sini, aku akan memberi mereka kesempatan ini. Semuanya, mari kita lihat bagaimana penampilan kalian. Qin Erchu berkata sambil tersenyum, seolah-olah apa yang disebut kompetisi 5 kota hanyalah permainan di matanya. Di sisi lain, Tianyao Shenze, Baidi Shenzi, Tianmo Daotu, dan sosok yang muncul di dunia bawah semuanya memiliki ekspresi muram. Dalam sekejap, Baidi Shenzi melangkah maju. Kalau begitu, biar aku yang memulai. Ayo, di mana orang-orang dari Xing Cheng? Siapa yang berani melawanku? Mata Baidi Shenzi bersinar dengan cahaya ilahi. Pada saat ini, dia tampak terlahir kembali, dan telah keluar dari masa kesedihan dan kesulitan itu. Dia penuh dengan semangat dan menunjukkan warna aslinya. Mata Chu Feng menjadi semakin muram. Sulit untuk berdiri sendiri. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia tidak mampu menyinggung Qin dan melarikan diri begitu saja? Ada yang salah. Kapan yang menjadi takut pada Qin? Chu Feng bergumam dalam hatinya. Dalam situasi ini, jika Yang Lin tidak muncul, dia harus melarikan diri bahkan jika dia kehilangan mukanya. Bagaimana dengan pertarungan? Dia tidak bisa menang. Dia tidak bisa bertarung atas nama Star City. Jika bukan karena Yang Lin, dia tidak akan tergerak sama sekali bahkan jika Star City dihancurkan. Tetapi pada saat ini, sebuah gelombang tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian dua sosok datang bersama dan berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang. Pada saat ini, mata banyak orang tertuju pada kehampaan. Pertama, mereka tercengang, lalu terdengar tawa. Bukankah ini wanita yang dipilih oleh Tuan Qin di Xing Cheng sebelumnya? Dia meninggalkan Tuan Qin dan memilih hal-hal semacam ini. Di mana badut ini melompat? Saya pikir dia akan menjadi sosok yang hebat. Tanpa diduga, dia hanya kutu kupret kecil. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi dia berani mengancam untuk bertarung. Hahaha, saya tidak bisa menahannya. Ini konyol. Saya pikir dia akan muncul dalam semacam postur, tetapi dia hanya berjalan seperti ini. Suara-suara itu berisik, dan mereka tidak menyembunyikan sarkasme mereka. Tetapi beberapa orang tidak bisa tertawa. Bing Ying dan yang lainnya di Xing Cheng merasa lega. Terlepas dari apapun, selama Yang Lin datang, tidak akan ada kejutan. Chu Feng tersenyum, dan melihat sekeliling tempat kejadian, merasa sangat bangga. Tertawa, akan ada saatnya bagimu untuk menangis, keluarga ini semua gila. Selain mereka, ada dua orang lainnya yang ekspresinya sangat kaku saat ini. Salah satunya adalah putra Dewa Kaisar Putih. Putra Dewa Kaisar Putih sedang kacau saat ini. Melihat Yang Lin yang baru saja muncul di kehampaan, ingatan yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu dia, mengapa itu dia, bagaimana dia bisa datang ke sini? Tidak, aku sekarang berada di alam penghancur Dao. Alam ini, bahkan 1000 tahun yang lalu, adalah orang yang sangat kuat. Mengapa aku harus takut padanya? Tidak, orang ini sangat misterius. Dia benar-benar kembali ke 1000 tahun yang lalu dalam aliran waktu dan ruang yang terbalik. Meskipun aku tidak dapat merasakan kultivasinya, dia tidak akan pernah dapat didefinisikan oleh kultivasinya. Perjuangan antara surga dan manusia. Pada saat ini, putra Dewa Kaisar Putih sedang mengalami kesulitan di dalam hatinya, dan dua pikiran terus memengaruhi jiwanya. Yang satu adalah takut pada Yang Lin, dan yang lainnya adalah meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak takut. Di bawah emosi yang saling terkait ini, matanya berangsur-angsur menjadi merah, seolah-olah dia telah kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Ekspresi orang lain juga membeku seketika. Itu adalah Tuan Muda Qin yang sangat dihormati oleh semua orang,
dilayani oleh putri seorang jenius, dan tak tertandingi dalam kemuliaannya. Sial, itu dia? Tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Kenapa aku tidak merasakan napasnya? Itu benda tua itu. Ya, itu pasti benda tua yang abadi. Dia sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Qin Erchu sangat gugup. Dia menatap Yang Lin yang berdiri di kehampaan, dan sekali lagi merasa ingin mundur. Namun sebelum dia bisa bergerak, mata Yang Lin juga menatapnya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu berani pergi hari ini, aku akan memanggil Xiao Jiu dan Ajing, menjungkirbalikkan dunia ini, dan mengeluarkanmu." Dalam sekejap, badannya membeku. Di lapangan, semua suara berhenti dan menghilang dalam sekejap, menatap kehampaan dengan tidak percaya. Apakah ini ancaman bagi Qin Gongzi yang agung di mata mereka? Tiba-tiba, seseorang merasa tidak puas, dan itu adalah wanita yang mengelilingi Qin Erchu. "Kamu sangat lancang, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Seorang wanita yang mengenakan pakaian terbuka dan memancarkan aura iblis berkata. Yang Lin sedikit mengernyit, mensibirkan bibirnya, dan menunjukkan rasa jijik di matanya. Sebaliknya, Bingyu menghentikan kekalahan tepat waktu karena bakatnya, tetapi orang-orang ini tidak seberuntung itu. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan seekor guguk. Harus dikatakan bahwa guguk ini benar-benar pelit. Dia benar-benar melakukan apa yang ingin dilakukan kebanyakan orang. Ketika gadis iblis surgawi menangkap tatapan Yang Lin, matanya berubah dingin. Apa tatapan itu? "Kamu mencari kematian." Napasnya meledak, dan Ki iblis surgawi mengamuk. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, Qin Erchu telah menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Tuan muda ini berbicara kepadaku, mengapa kamu begitu bersemangat?" Qin Erchu menatapnya seolah-olah dia seorang idiot. Dan kalimat ini juga mengejutkan semua orang di lapangan. Mereka bahkan tidak percaya apa yang mereka dengar. Dia memanggil pria ini Tuan Muda. Dalam sekejap, orang-orang dari 5 kota tidak tenang, dan alis mereka berkerut. Dari awal hingga akhir, setelah melihat metode Qin Erchu, mereka sudah percaya pada apa yang dia katakan tentang warisan tersembunyi. Tapi sekarang, dia menunjukkan sikap ini kepada seorang remaja yang dibawa oleh Xing Cheng, yang mengejutkan mereka. Tapi lebih dari itu adalah rasa takut. Xing Cheng sudah tersingkir dari rencana mereka. Apa yang mereka lakukan pada Xing Cheng sudah cukup untuk menghancurkan segalanya bagi mereka. Untuk sesaat, mereka saling memandang, dan ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Di sisi lain, Chu Feng juga menghirup udara dingin di dalam hatinya. "Sial, aku tahu bahwa marga yang adalah yang paling kejam di dunia ini. Tidak heran dia keluar seperti ini, ternyata ini adalah kepercayaan dirinya. Benar saja, kau tidak bisa main-main dengan marga yang." Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Chu Feng saat ini. Kepura-puraan kelas atas seringkali membutuhkan cara paling sederhana untuk mengekspresikannya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dialah yang menjadi pusat perhatian di sini. Seberapa sombongnya Tuan Muda Qin ini. Putri surga yang sombong itu membawa tandu, dan keturunan dari 5 kota menemaninya. Siapa di dunia ini yang bisa melakukan ini? Namun, dia yang begitu sombong, bertingkah seperti badut di depan Yang Lin, dan harus dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Orang-orang Xing Cheng juga terkejut saat ini. Memikirkan bagaimana mereka marah dan malu karena Bingyu telah menyinggung Tuan Muda Qin sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu bodoh. Tingkat apa? Berani menyebut diri Anda Tuan Muda? Demikian pula, mereka yang berjuang atas nama beberapa kota juga mengerutkan kening saat ini, dan mulai menebak identitas Yang Lin dalam hati mereka. Yang Lin mengabaikan semuanya dan menatap Qin Erchu. "Kamu sangat murahan, apakah Jiu tahu?" Qin Erchu tercengang, dan beberapa kenangan buruk tampaknya muncul di matanya. Dia berkata, "Tidak perlu melakukan ini, kan? Meskipun ini adalah kedua kalinya kita bertemu, kita masih satu keluarga, jadi beri aku sedikit muka." Yang Lin mengerutkan bibirnya, "Apa kau yakin? Kau meminta muka padaku?" Yang Lin tersenyum di bibirnya. Qin Erchu seperti bola yang kempes, wajahnya menjadi gelap. Oke, kau hebat, oke. Kau adalah pewaris dan aku adalah seorang pelayan." Qin Erchu tampak tak berdaya. Yang Lin merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan tidak siap untuk melanjutkan. "Tidak, jangan pergi, hina dia sampai mati.
Aku berjanji padamu bahwa ketika kultivasimu pulih, aku akan membawamu ke ujung kehampaan, di mana ada harta karun yang kutinggalkan. Pendeta Tao itu tiba-tiba memanggil Yang Lin. Yang Lin. Ada apa? Yang Lin bertanya tanpa sadar. Kau akan tahu ketika saatnya tiba, tetapi aku dapat menjamin bahwa bahkan generasi sebelumnya akan menginginkannya. Pendeta Tao itu berkata, kali ini dia telah menginvestasikan banyak uang dan harus mempermalukan guguk ini. Yang Lin terdiam sejenak, menatap Qin Erchu, dan berkata maaf dalam hatinya. Tidak mungkin, dia ingin menolak, tetapi pendeta Tao itu memberi terlalu banyak. Saat berikutnya, dia terus bertanya, namamu Qin Erchu, apakah Ajing tahu? Qin Erchu tertegun. Cukup, dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya, merasa bahwa martabatnya telah terkoyak. Yang Lin tidak berhenti, dan melanjutkan, juga, jangan katakan kau adalah budak keluarga, kau hanyalah seekor guguk yang dibesarkan oleh Lao Jiu. Dan menjadi seekor guguk membutuhkan kesadaran sebagai seekor guguk. Ayo lakukan ini, ikuti aku di masa depan, dan aku akan memberimu nama, dan itu akan menjadi Xiao Tian di masa depan. Saat suara Yang Lin jatuh, dunia menjadi sunyi. Banyak orang menunjukkan kengerian di wajah mereka. Apakah ini bisa ditoleransi? Tuan Qin ini seharusnya meledak sekarang, kan? Tidak, tidak seharusnya, dia pasti sangat marah. Penghinaan semacam ini, bahkan orang biasa tidak akan tahan, apalagi orang seperti dia dengan cara yang mengerikan seperti itu. Mata Qin Erchu juga menunjukkan kemarahan, menatap Yang Lin, dan auranya mulai mengamuk. Bahkan, ada cahaya yang ganas di matanya. Yang Lin tidak peduli, dan melanjutkan, kau mungkin tidak tahu bahwa aku adalah generasi terakhir. Aku adalah satu-satunya harapan dalam hidup ini. Aku akan memberimu kesempatan, ikuti aku, dan aku akan membawamu untuk menemukannya di masa depan. Di ruang takdir, pendeta Tao sudah menjadi bersemangat. Hahaha, guguk Matei ini juga mengalami hari ini. Saya suka melihatnya tidak bahagia, tetapi tidak berdaya, bagus sekali. Pendeta Tao berkata dengan bersemangat. Dia sangat puas dengan tindakan Yang Lin. Yang Lin menghela nafas dan tidak menanggapi. Dia juga takut. Bagaimanapun, ini adalah guguk generasi ke-9, bukan miliknya sendiri. Justru karena inilah Yang Lin mengungkapkan beberapa informasi di akhir. Dia mengerti bahwa banyak orang tahu tempat itu ada. Mereka juga ingin tahu rahasia seperti apa yang tersembunyi di baliknya. Dan jelas bahwa guguk tua di depannya adalah salah satunya. Tetapi di dunia ini, hanya dia yang bisa secara sah menginjakan kaki di tempat itu. Karena di sanalah takdir berada. Terlebih lagi, hanya jika dia mengizinkan dirinya sendiri, orang lain akan memenuhi syarat untuk mengikutinya. Namun, tidak seorang pun di lapangan yang mengerti percakapan antara Yang Lin dan orang lain itu. Mereka saling memandang dengan bingung. Saat suara Yang Lin jatuh, Qin Erchu tiba-tiba berdiri, lalu berjalan menghampiri Yang Lin dengan satu langkah, dengan tatapan mata yang berat, apa kau yakin? Kau ingin membawaku bersamamu? Yang Lin mengangguk, waktu telah berubah, dan pasti ada hasil dalam hidup ini. Saat mengatakan itu, Yang Lin diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia akhirnya stabil. Namun sebelum Yang Lin bisa sadar kembali, dia tiba-tiba mendengar kalimat lain di telinganya. Baiklah, lakukan saja seperti yang kau katakan, aku akan mengambil margamu mulai sekarang, dan dipanggil Yang Xiao Tian. Wajah Yang Lin menjadi gelap, tidak, kau tidak perlu mencantumkan margamu. Yang Lin merasa bahwa dia diserang balik. Apa artinya mengambil margamu? Selalu terasa aneh. Ini aturannya, seekor guguk harus bertingkah seperti guguk, kata Qin Erchu. Tidak, sekarang dia seharusnya dipanggil Yang Xiao Tian. Entah mengapa, Yang Lin merasa seperti sedang mengangkat batu untuk memukul dirinya sendiri. Pada saat ini, Bing Yu di belakangnya sudah pucat, dan teringat apa yang dikatakan Yang Lin sebelumnya, bahwa guguk itu adalah orang yang melarikan diri dari rumah mereka. Dia pikir itu lelucon, tetapi sekarang dia telah mementaskan drama mengenali tuannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Lin. Dan pada saat yang sama, ada banyak orang yang patah hati pada saat ini. Terutama para wanita yang bersedia mengikutinya, mereka bahkan lebih putus asa saat ini, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tidak, Tuan Qin, Anda adalah Tuan Qin yang maha kuasa,
bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Tuan Qin, ini palsu, palsu. Siapa Anda? Mengapa Anda berpura-pura menjadi Tuan Qin? Suara yang tak terhitung jumlahnya sedih, seolah-olah iman mereka telah runtuh. Rasa malu melintas di wajah Yang Xiaotian, lalu dia terbatuak datar dan berkata, aku, tetapi mulai sekarang kamu bisa memanggilku Tuan Yang. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kepribadiannya. Yang Lin melihatnya, sungguh murahan. Namun, tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya, menunduk, dan bertanya dengan tenang. Kudengar kamu ingin menghapus Xing Cheng dari daftar. Tak seorang pun menjawab, dan terjadi keheningan yang mematikan. Mereka belum tersadar dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak percaya bahwa Tuan Qin yang sombong telah menjadi Tuan yang hanya dalam sekejap. Dan dia bersedia menjadi seekor guguk. Seberapa kuat dia, atau latar belakang seperti apa yang dimilikinya, yang membuatnya bersedia menanggung penghinaan seperti itu. Untuk sementara waktu, tak seorang pun menjawab pertanyaan Yang Lin. Namun, tak lama kemudian, seseorang masih bereaksi, Yang Lin, ini bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk membuat kecap asin. Aku akan segera kembali ke Tanah Suci. Tidak ada situasi hidup dan mati antara kau dan aku. Aku pergi sekarang, jangan membuatku malu. Orang yang berbicara itu tentu saja adalah putra Kaisar Putih. Hanya dia yang bisa menyebut identitas Yang Lin. Namun, wajah orang-orang Xing Cheng berubah. Yang Lin, bukankah itu Yang Li? Perbedaan satu kata mewakili dunia yang berbeda. Wajah Bing Yu berubah, tetapi kemudian dia menjadi tegas. Baik itu Yang Lin atau Yang Li, di matanya, mereka semua adalah Tuan Muda Yang. Chu Feng telah menebaknya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Pupil mata Yang Lin menyusut, menatap putra Kaisar Putih, mengerutkan kening dan berkata, apakah kau masih hidup, putra Kaisar Putih? 4 kata, membuatnya merasa seperti disambar petir, dan ketakutan masa lalu muncul kembali di hatinya. Dia berpikir bahwa dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya dan telah lama menyingkirkan iblis batinnya. Tetapi hari ini dia menemukan bahwa iblis batinnya tidak mati dan belum disingkirkan sama sekali. Hehe, kamu masih hidup. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menjadi musuhmu. Jika aku tahu kamu datang untuk mewakili Xing Cheng, aku tidak akan datang. Semua orang idiot ini, sok benar, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Putra Kaisar Putih tidak ingin menghadapi Yang Lin, dan mendorong semuanya ke Shen Cheng. Yang Lin diam-diam mengerutkan kening, apakah dia begitu menakutkan sekarang? Dia bisa merasakan bahwa Putra Kaisar Putih saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, dengan basis kultivasi yang kuat, seolah-olah dia terlahir kembali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu takut padanya. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika dia berada di bawah Changwu, ketajaman dan harga dirinya telah dihancurkan berkeping-keping oleh keluarga Yang, dan rasa takut juga membekas di jiwanya. Jadi inilah sebabnya sekarang, meskipun basis kultivasinya telah menembus, dia masih tidak berani menghadapi Yang Lin secara langsung. Baiklah, kalau begitu kamu tidak perlu mati, pergilah dan tunggu di samping, dan aku akan menemukanmu setelah aku selesai di sini. Yang Lin berkata dengan ringan. Putra Kaisar Putih seolah-olah telah diampuni, dan dengan cepat terbang menembus kehampaan dan datang ke sisi Yang Xiaotian. Kemudian dia memaksakan senyum. Ahem, Tuan Muda Yang, kami adalah salah satu dari kalian. Dia tentu telah mendengar tentang pemuda di depannya ini, yang sebelumnya adalah Tuan Muda Qin dan sekarang adalah Tuan Muda Yang. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan orang seperti itu tunduk pada Yang Lin, jadi sepertinya bukan masalah besar baginya untuk mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Enyahlah. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, teriakan dingin terdengar dari telinganya. Melihat Tuan Muda Yang dengan wajah tanpa ekspresi, matanya berkedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya, apa hebatnya dirimu. Pada akhirnya, kamu sama sepertiku, kamu juga seorang pengecut. Tetapi dia hanya bisa mengatakan ini dalam hatinya, dan kemudian berjalan ke samping dengan malu. Ada saat ini, sosok Yang Lin jatuh dalam satu langkah dan datang ke panggung pertempuran besar. Tuan Yang, bolehkah saya bertanya apakah Anda berasal dari keluarga yang dari alam Suantian? Pada saat ini, penguasa kota Suantian berbicara. Ketika dia berbicara, para penguasa kota Shen Cheng, kota Tianmo, kota Tianyao,
dan bahkan Hades tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran di mata mereka. Yang Lin terdiam, tidak menyangkal atau mengakui. Namun, sikap ini, di mata semua orang, merupakan semacam persetujuan diam-diam. Tuan Yang, keluarga yang seharusnya tidak pernah bertanya tentang hal-hal di atas 9 surga. Selain itu, kami berdua berasal dari alam Suantian. Agak tidak masuk akal bagi Anda untuk membantu Xing Cheng, bukan? Penguasa kota Suantian berkata dengan santai. Dia berasal dari keluarga Zhou dari kota Suantian, dan juga salah satu dari 3 nama keluarga. Jadi menghadapi Yang Lin, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri dan tidak percaya bahwa Yang Lin akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia salah. Itu pada dasarnya salah. Yang Lin datang ke sini kali ini untuk menumbangkan 9 surga, entah itu keluarga Zhou atau siapapun. Dengan pemikiran ini, Yang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Kultivasi puncak alam Dao, sangat mengesankan. Setidaknya, di tanah di atas 9 surga ini, dia masih bisa mengendalikan situasi. Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar penguasa kota juga memiliki kultivasi ini, dan mereka tidak sekuat para pembantu asing itu. Tapi itu normal. Bagaimanapun, 9 surga hanyalah stasiun transit bagi mereka untuk mengawasi alam manusia surgawi. Itu tidak penting, dan tentu saja tidak akan ada orang kuat seperti itu yang datang. Namun, kultivasi semacam ini tidak cukup untuk Yang Lin saat ini. Seperti yang dikatakan Yang Qingluan di awal, dengan kekuatan tempurnya, dia bisa membunuh orang di sini. Memikirkan hal ini, Yang Lin tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maksudmu, apa yang dilakukan keluarga yang kita bergantung pada wajah keluarga Zhou-mu?" Wajah penguasa kota Suantian berubah. Dia mendengar sesuatu yang tidak biasa dalam kata-kata Yang Lin. "Tuan muda Yang, bukan itu maksudku. Maksudku," pria itu melanjutkan. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosok Yang Lin tiba-tiba menghilang dari tempat semula dan muncul lagi, tetapi dia sudah ada di depannya. "Tidak perlu mengatakan apa-apa, kau bisa mati sekarang." Kemudian, suara Yang Lin yang penuh dengan niat membunuh jatuh. Begitu suara itu jatuh, aura hitam tiba-tiba memenuhi badan Yang Lin. Dan matanya mulai menjadi acuh tak acuh. Tampak seperti mayat berjalan yang telah kehilangan jati dirinya yang sebenarnya, tanpa fluktuasi emosional apapun. Saat berikutnya, Yang Lin mengulurkan tangannya dan menamparnya. Bang! Sosok penguasa kota Suantian tiba-tiba jatuh ke langit, dan Yang Lin mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depannya, dan kemudian dia melancarkan pukulan backhand lainnya, mendarat tepat di jantungnya. Ledakan! Kekosongan itu langsung meledak. Awan kabut darah langsung memenuhi kekosongan dan jatuh. Dalam pukulan backhand, penguasa sebuah kota meninggal. Dan selama seluruh proses, lawan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung terbunuh dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Pada saat ini, medan perang dalam kekacauan. Penguasa kota meninggal di depannya, siapa yang tidak bisa tergerak? "Ayah!" Zhou Ye meraung ke arah lain. Wajahnya mengerikan, dan niat membunuh dan kebencian terjalin di matanya. "Keluarga Zhou, ayolah, siapa yang peduli dengan keluarga Yang? Kami memiliki keluarga Zhou di belakang kami." Mata Zhou Ye dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berteriak keras. Kemudian pedang panjang muncul di tangannya dan langsung menyerbu Yang Lin. Dan Yang Lin, saat ini, memiliki langit di punggungnya. Seolah-olah dia merasakan niat membunuh datang dari belakangnya, dia melirik sedikit, dan kemudian tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan langsung menyerbu ke arah Zhou Ye. Dentang, pedang Zhou Ye jatuh, dan cahaya dingin terpantul di langit. Namun, tidak ada pemandangan langit yang berlumuran darah. Pedangnya langsung terjepit di antara dua jari Yang Lin. "Apakah kamu layak menggunakan pedang?" Yang Lin menatap Zhou Ye dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin itu menghancurkan hati orang-orang. "Tidak, tidak mungkin." Zhou Ye terkejut dan langsung tersadar. Yang Lin menggelengkan kepalanya pelan dan mengerahkan sedikit tenaga, dan pedang panjang Zhou Ye hancur seketika, patah inci demi inci. Dan pemandangan ini membuat Zhou Ye semakin putus asa. Ini adalah pedangnya, senjata Dao, sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka pedang itu akan patah di tangan Yang Lin. Namun sosok Yang Lin menghilang saat ini, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah melintasi jarak,
mencengkeram lehernya dengan satu tangan, dan berdiri di sampingnya. Sebenarnya, aku bukan anggota keluarga yang. Tepatnya, aku bukan keluarga yang dari alam Suantian seperti yang kau pikirkan. Aku, alam Tianren, Yang Lin. Yang Lin berkata pelan. Dan ekspresi Zhou Ye juga berubah dari kaget menjadi putus asa. Dia akhirnya mengerti mengapa Yang Lin bertindak begitu tegas dan membunuh seperti yang dia katakan. Karena itu adalah perseteruan hidup dan mati. Dia berjuang keras dan membuka mulutnya, mencoba menyampaikan berita itu. Namun sayangnya, di tangan Yang Lin, semua energinya tampaknya terhalang, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Saat berikutnya, Yang Lin mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Krek, leher Zhou Ye miring, dan badannya ambruk. Namun ini bukanlah akhir. Saat sosoknya ambruk, dia berubah menjadi abu, seperti bubuk, dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, anggota keluarga Zhou yang datang untuk menyerang dan membunuh melihat pemandangan ini, dan langkah kaki mereka tiba-tiba terhenti, seolah-olah mereka kaku dan tidak dapat bergerak. Pada saat ini, keputusasaan yang tak berujung mulai menyelimuti mereka. Saat berikutnya, mereka berbalik dan ingin pergi. Namun pada saat ini, Yang Lin bergerak. Yang Lin mengangkat tangannya dengan ringan, dan serangkaian aura aneh keluar dari telapak tangannya, seperti tentakel, menjerat sosok-sosok di depannya satu persatu. Tidak, Tuan Yang, tolong ampuni kami. Tuan Yang, kami hanyalah murid biasa. Kami hanya mengikuti perintah dan tidak punya pilihan. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni kami. Kata-kata seperti ini terus keluar. Pada saat ini, mereka seperti ikan di talenan dan hanya bisa memohon belas kasihan. Kau pasti memiliki banyak darah dari alam surga di tanganmu selama bertahun-tahun, kan? Ketika mereka memohon belas kasihan, apakah kau membiarkan mereka pergi? Suara Yang Lin bergema di telinga mereka. Seketika, wajah semua orang membeku, dan kemudian seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, ketakutan langsung menutupi seluruh wajah mereka. Namun sebelum mereka sempat berbicara lagi, Yang Lin mengepalkan tangannya dengan keras. Bum-bum. Saat berikutnya, satu demi satu sosok meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, seluruh kota dewa berada dalam kekacauan. Termasuk 3 orang yang datang dari dunia ini, mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Metode Yang Li terlalu kejam, dan dia membunuh orang seperti lalat. Meskipun mereka telah berjalan melewati Gunung Mahiat dan Lautan Darah, mereka merasa takut saat ini. Setelah saling memandang, mereka bertiga memiliki ide untuk mundur. Namun sebelum mereka dapat bergerak, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah Yang Lin. Kalian bertiga, kalian di sini, dan kompetisi belum dimulai, bagaimana kalian bisa pergi? Yang Lin berkata dengan lembut. Ketiganya tampak muram. Yang Lin, aku tidak ingin bersaing lagi. Aku mengaku kalah. Tian Yao Senze berkata dengan cepat. Aku juga tidak ingin bersaing lagi. Kalian menang, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Tian Mo Daotu mengikuti dengan cermat dan menunjukkan sikapnya. Di atas naga tulang, pemuda yang berjalan keluar dari dunia bawah juga melihat ke arah Yang Lin. Aura pada dirimu sangat aneh. Aku akan mengingatmu. Suatu hari aku akan membunuhmu sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan mengangkat tombak panjang di tangannya dan menebasnya ke arah kehampaan. Wow, gerbang reinkarnasi muncul di luar kehampaan. Namun sebelum dia bisa bergerak, sosok Yang Lin melintas dan muncul tepat di depannya. Lebih baik melakukannya hari ini daripada memilih hari. Aku ingin membunuhmu hari ini. Yang Lin berkata, dan meninju langsung, bersih dan rapi. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi, dan sekarang dia mengancamku. Baiklah, bunuh saja mereka. Ledakan. Sebuah pukulan dilancarkan, dan kekosongan di depannya langsung terbelah. Wajah bocah dunia bawah yang menunggangi naga tulang berubah, dan dia tiba-tiba berdiri, menginjak naga tulang dan membubung ke langit, dan kemudian tombak panjang di tangannya jatuh dengan keras di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, sepertinya semuanya hancur. Dampak kekuatan yang terbentuk menyebar di langit, dan kekosongan dengan radius 1000 kaki runtuh, dan langit menjadi gelap. Pupil Tian Yao Senze dan Tian Mo Daotu tenggelam, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tetapi pada saat ini, mata Yang Lin tertuju pada mereka. Kalian juga ikut?
karena ini adalah kompetisi besar, bagaimana mungkin kita tidak bertarung. Tetapi hari ini, aku ingin memutuskan hidup dan mati, kata Yang Lin, dan kilatan cahaya melintas di tangannya, dan pedang panjang masuk ke tangannya. Pedang ini adalah pedang hukuman yang telah diambilnya dari Bai Li Changhai. Pedang hukuman dari hakim yang bertugas memberikan hukuman. Saat pedang hukuman itu berada di tangannya, sedikit kegilaan muncul dari mata Yang Lin, lalu dia mengayunkan pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengamuk itu menghancurkan dunia saat pedang Yang Lin jatuh. Shen-Ze dan Dao Tu tidak luput dan langsung terpengaruh. Namun, keduanya tidak sebanding dengan orang-orang di atas 9 surga. Dalam sekejap, energi iblis dan energi iblis menembus kehampaan, mencabik-cabik cahaya pedang Yang Lin dan terbang keluar darinya. Yang Lin, jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Shen-Ze berkata dengan suara yang dalam. Setelah konfrontasi, dia merasakan keanehan Yang Lin. Pertarungan di sini tidak akan ada gunanya baginya. Dia juga ingin membunuh Yang Lin. Tetapi dia tidak yakin dan tidak mau mengambil risiko. Yang Lin, kamu memang terlalu sombong. Tetapi jika kita bertiga bergabung saat ini, bagaimana kamu akan menghadapinya? Jangan membuat dirimu tidak senang, kata Dao Tu. Pada saat ini, pemuda dari dunia bawah juga muncul di kehampaan. Jika kita bertiga bergabung, kau akan mati. Dia berbicara dengan berani, dengan mata dingin. Yang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi memegang pedang panjang di depannya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang ditakuti keluarga Yang? Kami akan bertarung sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, Yang Lin menghunus pedang dan membunuh ketiga orang itu secara langsung. Bersambung.